Haleluya, puji Tuhan, salam damai sejahtera di dalam cinta kasih daripada Bapa kita Tuhan Yesus Kristus. Dan selamat malam, kita bersyukur kepada Dia Yesus, Bapa yang senantiasa setia mengasihi kita. Kita dipelihara sama Tuhan hari demi hari. Kita beraktivitas sepanjang hari Senin ini dari pagi, siang, sore, petang, sebentar. Kita menjelang sebelum kita berbaring tidur, mari kita datang kepada Yesus. Katakan, Tuhan, aku butuh Engkau. Aku cinta Engkau Tuhan. Dan kedua, ucapkan syukur terima kasih buat semua kebaikan Tuhan. Dan yang ketiga, tuntun hidupku Bapa. Pada waktu tidur pun Engkau bersama kami. Pada waktu aku berjalan, bangun, beraktivitas, apapun yang kita kerjakan, kita butuh penyertaan Tuhan. Jadi di hati kita selalu ada nama Yesus. Saya Pastor Yakob Rahmat. Kami nyanyikan sebuah pujian di dalam buku Tabernakel Glory nomor 148, namanya Yesus terukir di dalam hatiku. Tidak ada nama lain dalam hidup kita, hanya Yesus. Di hatiku telah terukir di hati kita, namanya Yesus yang indah. Amin, haleluya. Namanya terukir di hatiku, lenyapkan dosa dan susah. Amin, haleluya. Namanya Tuhan dan Guruku, haleluya. Lebih indah dari semua. Amin, haleluya. Nama itu beri damai kekal, lebih indah dari harta. Amin, haleluya. Di hatiku telah terukir, di hati kita ada nama Dia Yesus. Namanya Yesus yang indah. Amin, haleluya. Namanya terukir di hatiku, haleluya. Lenyapkan semua dosa dan celah. Amin, haleluya. Jika iblis menggoda daku, nama Yesus yang beri menang terus. Amin, haleluya. Nama Yesus beri damai kekal. Nama terukir, nama di hatiku Yesus. Amin, haleluya. Di hatiku telah terukir. Amin, haleluya. Namanya Yesus yang indah. Amin, haleluya. Namanya terukir di hatiku, haleluya. Lepaskan semua dosa dan celah. Amin, haleluya. Nama dari Yesus Tuhanku, lepaskan dari dosa gelap. Amin, haleluya. Sembuhkan sakit dan susahku, hiburkan hati yang gelap. Amin, haleluya. Di hatiku telah terukir. Amin, haleluya. Namanya Yesus yang indah. Amin, haleluya. Namanya terukir di hatiku, lenyapkan semua dosa dan celah. Tidak ada nama lain dalam hati kita, Dia, nama Yesus. Tertulis dalam Filipi pasal 3 ayat 8.
Tetapi apa yang dahulu merupakan keuntungan bagiku, sekarang kuanggap rugi karena Kristus dihadirkan ku 7. Sekarang kita baca ayat yang ke-8. Malah segala sesuatu kuanggap rugi karena pengenalan akan Kristus Yesus Tuhanku. Lebih mulia daripada semuanya. Oleh karena Dialah aku telah melepaskan semuanya dan menganggapnya semuanya menjadi sampah. Haleluya. Supaya aku memperoleh Kristus dalam hatiku. Tuhan Yesus, Engkau juru selamatku. Amin. Haleluya. Ya Tuhan, punya mula kebesaran dan kejayaan, kehormatan, kemasyuran dan keagungan. Amin. Haleluya. Ya segala-galanya yang ada di langit dan di bumi, ya Tuhan, punya mula kerajaan dan Kau yang tertinggi itu melebihi segala-galanya sebagai kepala. Sebab kekayaan dan kemuliaan berasal daripadamu, dan Engkaulah yang berkuasa atas segala-galanya. Amin. Haleluya. Dalam tangan-Mu lah kekuatan dan kejayaan. Dalam tangan-Mu lah kuasa membesarkan dan mengokohkan segala-galanya. Sekarang ya Allah, kami dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami bersyukur kepadamu dan memuji nama-Mu yang agung itu. Namanya Yesus terukir di hatiku. Dialah Yesus Tuhanku, juru selamatku. Amin. Tuhan, sucikan mulutku, pikiran dan hatiku untuk firman-Mu Bapa. Ampunilah semua dosa salahku Bapa. Terima kasih. Kami percaya malam hari ini adalah malam yang diberkati Tuhan. Tuhan Yesus di hatiku. Lepaskan semua dosa dan celah. Terima kasih, kami percaya semua dosa kesalahan kami Tuhan ampun. Layakan sebentar kami baca firman-Mu Bapa. Biar firman-Ku simpan, Ku taruh dalam hatiku, supaya ku tidak berdosa terhadap Engkau. Dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa, ucap syukur. Amin. Salam damai sejahtera dan selamat malam buat Bapak Ibu Saudara semua yang dicinta disayang oleh Tuhan Yesus. Kita berterima kasih semua karena anugerah Tuhan. Kalau kita dipelihara sampai menjelang akhir-akhir di bulan April, saat ini sudah tanggal 29 April, sudah Senin malam. Ya, besok dah hari yang terakhir tanggal 30 April. Ya, sebentar lagi, berapa hari lagi? Selamat tinggal April, tidak ada lagi. Kita memasuki bulan Mei. Terus bulan Mei, nanti bulan Juni, Juli, terus akhir Desember. Januari lagi 2025. Kapan Yesus datang? Cepat atau lambat, Yesus pasti datang. Dunia akan berakhir. Seperti peristiwa peperangan, saudara. Ya, Ukraina, Rusia hancur, saudara. Rumah-rumah banyak hancur. Peristiwa Gaza semua. Pokoknya dunia akan lenyap, saudara. Tidak ada yang kekal di dunia. Yang kekal hanya di dalam Dia, Yesus Kristus. Oleh itu mari mencari perkara yang kekal. Ya, tidak ada nama lain dalam hati kita, adalah nama Yesus. Seperti Rasul Paulus berkata di dalam Filipi pasal 3 ayat 7 dan 8. Tetapi apa yang dahulu merupakan keuntungan bagiku, sekarang kuanggap rugi karena Kristus. Dulu kita cari dunia. Wow, senang, happy dunia, tidak mau ke gereja. Tempatkan dunia di atas Yesus. Dia pikir dunia adalah keuntunganku. Tapi begitu kita menjadi ciptaan yang baru dalam Kristus, ternyata semua dunia itu merupakan sampah. Kata firman Tuhan ini, ayat 8. Malah segala sesuatu kuanggap rugi, karena pengenalan akan Kristus Yesus Tuhanku lebih mulia daripada semuanya. Oleh karena Dialah aku telah melepaskan semua itu dan menganggapnya sampah, supaya kamu memperoleh Kristus. Semua nggak ada arti apa-apa, saudara. Dunia dengan segala keinginannya lenyap.
Saudara punya rumah banyak, rumah seindah-indahnya apapun ya. Tapi kalau suatu hari dunia hancur semua, karena bom aja hancur rumah saudara. Ya, tidak ada yang kekal, saudara. Yang kekal hanya di dalam Dia Yesus Kristus. Oleh itu kita mencari perkara yang kekal. Mari kita kembali kepada firman Tuhan. Kita membaca sekarang Injil Lukas pasal 22 ya. Demikian firman Tuhan. Hari raya roti tidak beragi yang disebut Paskah sudah dekat. Imam-imam kepala dan ahli Taurat mencari jalan bagaimana mereka dapat membunuh Yesus sebab mereka takut kepada orang banyak. Coba saudara, imam kepala Taurat punya niat jahat dalam hatinya, ingin membunuh Yesus karena dia syirik saudara. Ya, karena Tuhan Yesus begitu terkenal menyembuhkan semua orang sakit, menolong orang lemah, dan mereka sendiri imam kepala di Taurat tidak bisa berbuat apa-apa. Jadi namanya jauh lebih terkenal Yesus, tapi mereka tidak tahu bahwa di dalam Yesus ada Tuhan. Ya, makanya kita mau belajar di sini. Kita mau cinta Tuhan, tempatkan Tuhan Yesus di atas segala. Jangan punya hati jahat seperti mereka. Ya, tapi mari kita belajar melalui firman-firman selalu kita dengar. Milikilah hati yang baik di hadapan Tuhan ya. Terus ayat ketiga, maka masuklah iblis ke dalam Yudas yang bernama Iskariot, seorang dari ke-12 murid itu. Lalu pergilah Yudas kepada imam-imam kepala dan kepala-kepala pengawal bait Allah dan berunding dengan mereka bagaimana ia dapat menyerahkan Yesus kepada mereka. Mereka sangat gembira dan bermufakat untuk memberikan sejumlah uang kepadanya. Ia menyetujuinya dan mulai dari waktu itu ia mencari jalan kesempatan yang baik untuk menyerahkan Yesus kepada mereka tanpa tahu orang banyak. Coba saudara, gara-gara uang jahat saudara. Benarkah firman Tuhan di dalam 1 Timotius 6 ayat 10? Cintakan uang adalah akar segala jenis kejahatan. Ternyata benar. Yudas yang pertama kena bisikan iblis. Firman Tuhan katakan tadi ayat ketiga, maka masuklah iblis ke dalam Yudas yang bernama Iskariot, seorang dari ke-12 murid itu. Masuk iblis ke dalam hati, bukan firman Allah. Berarti kesimpulannya, setiap firman-firman yang disampaikan Tuhan Yesus pada Yudas Iskariot langsung keluar saudara. Seperti masuk kuping kiri, keluar kuping kanan, tidak tersimpan di hati. Ya, sehingga kalau tidak disimpan di hati berarti hati kekosongan. Kalau hati kosong, iblis masuk. Maka seperti firman Tuhan ini sama halnya di dalam Lukas pasal 13 yang membaca. Lukas 13 ayat yang kedua sama saudara. Ini jelas sekali dikatakan mereka sedang makan bersama dan iblis telah membisikkan rencana dalam hati Yudas Iskariot, anak Simon. Ia menghaniati dia. Coba iblis masuk ke dalam hati Yudas. Begitu masuk dalam hati Yudas, langsung Yudas action di ayat keempat saudara. Lalu pergilah Yudas kepada imam kepala dan kepala-kepala pengawal bait Allah dan berunding dengan mereka bagaimana ia dapat menyerahkan Yesus agar uang jadi jahat. Ya, oleh karena itu mari kita semua cintai Tuhan Yesus lebih di atas uang. Kalau saudara sudah cinta akan uang, kata firman Allah menjadi akar segala jenis kejahatan. Saya mau baca nih. 1 Timotius 6 ayat 10 dikatakan, karena akar segala kejahatan ialah cinta uang. Sebab oleh memburu uanglah beberapa orang yang telah menyimpang dari iman dan menyiksa dirinya dengan berbagai duka. Menyiksa, kerja keras. Nah, dulu saya sendiri saudara bisa 24 jam tidak tidur karena belajar. Ya, demi uang, semua demi uang. Tapi saat ini saya tidak tidur demi jiwa-jiwa bagi Kristus. Beda saudara. Kalau dulu demi uang horizontal, demi dunia, tapi sekarang demi Kristus. Ya, ini beda. Oleh itu mari kita mencinta Tuhan. Jangan tempatkan uang di atas segala-galanya. Tempatkan Tuhan Yesus. Karena kalau cintakan uang bisa menciptakan kejahatan. Ini bukti Yudas Iskariot. Karena dia bermufakat dikasih uang, langsung nurut. Yes, aku mau bunuh Yesus demi uang saudara. Maka kita belajar melalui firman Tuhan ini. Jangan hidupku tergantung kepada uang, tapi hidupku tergantung kepada Tuhan Yesus, Sang Pencipta, Sang Halik yang punya segala-galanya. Bagi Tuhan tidak perkara mustahil. Kalau Bapak Ibu mengutamakan Tuhan, menempatkan Tuhan prioritas segala-galanya, Tuhan sanggup melakukan perkara besar. Gampang bagi Tuhan. Karena dunia ciptaan Tuhan. Atas izin Tuhan loh. Semua mata uang ada di muka bumi ini. Atas izin Tuhan. Tanpa izin Tuhan tidak bisa. Saudara. Tapi karena kasih dia Tuhan kepada manusia. Mari kita mau cinta Tuhan. Terus berikutnya ayat ke-7. Maka tibalah hari raya roti yang tidak beragi, yaitu hari di mana orang harus menyembelih domba Paskah. Lalu Yesus menyuruh Petrus dan Yohanes, katanya,
Pergilah persiapkan perjamuan Paskah bagi kita, supaya kita makan. Dan kata mereka kepadanya, di manakah engkau hendaki kami mempersiapkannya? Jawabnya, apabila kamu masuk ke dalam kota, kamu akan bertemu dengan seorang yang membawa kandil berisi air. Ikutlah dia ke dalam rumah yang di mana masukinya. Dan katakan kepada suatu rumah itu, guru bertanya kepadamu, di manakah ruangan tempat aku bersama-sama dan murid-muridku akan makan Paskah? Ayat 12. Lalu orang tua akan menunjukkan kepadamu sebuah ruangan atas yang besar, yang sudah lengkap. Disitulah kamu harus mempersiapkannya. Ayat 13 yang terakhir. Dikatakan, maka berangkatlah mereka dan mereka mendapati semua seperti yang dikatakan Yesus kepada mereka. Lalu mereka mempersiapkan Paskah. Amin. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kepada Bapak, Ibu, Saudara semua yang rajin baca Alkitab, yang rajin mendengarkan firman Tuhan, dan yang rajin menjadi pelaku firman, percaya dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kepada Bapak, Ibu, Saudara semua bersama saya diberkati Tuhan. Saya rajin baca Alkitab rutin pagi, malam, senantiasa. Sebelum tidur malam hari saya baca Alkitab. Dan tiap pagi malam saya menyampaikan firman Tuhan melalui YouTube. Supaya membawa banyak jiwa-jiwa datang kepada Tuhan. Percaya kepada Tuhan. Supaya suatu hari kelak Yesus datang dengan segala kemuliaannya. Kalau kita lihat di sini, Yesus ya mengadakan perjamuan bukti nyata. Ada kerinduan dari Tuhan senantiasa mengadakan hubungan keakraban dengan murid-murid. Demikian juga hubungan Tuhan akrab dengan kita suatu hari kelak. Dalam firman Tuhan dalam Wahyu 19 ayat 9, berbahagia orang diundang masuk ke dalam perjamuan kawin anak domba. Suatu hari kelak Yesus akan datang cepat atau lambat. Yesus akan datang sebagai raja segala raja. Di sini kita belajar 3 hal. Yang pertama, supaya jangan sampai punya niat jahat seperti ahli Taurat. Dia ingin membunuh Yesus. Jaga hati. Kita orang Kristen harus jaga hati. Jangan sampai suka benci, dendam, dengki, punya hati simpenan, ya. Tidak suka sama orang disimpan terus, benci sama orang disimpan terus, tidak ada pengampunan. Salah, saudara. Kita belajar seperti Yesus. Ampuni kalau ada orang yang bersalah kepada kita. Minta ampun, biar Roh Kudus nanti yang bicara. Ya, Bapak Ibu kalau doa tidak kuat bisa mendatangi Bapak Gembala atau saya atau bukan siapapun, minta doa supaya memiliki hati yang baik. Jangan seperti Yudas Iskariot. Sekarang kedua, tempatkan Tuhan di atas segala-galanya. Jangan uang. Gara-gara uang Yudas Iskariot punya hati jahat. Jadi yang pertama harus memiliki hati yang benar dari depan Tuhan. Dan yang kedua, jangan mata duitan. Jangan gara-gara uang sudah tidak mau ke gereja. Gara-gara uang meninggalkan Yesus. Jangan, sudah. Cintakan uang akar segala jenis kejahatan. Dan yang ketiga, Tuhan mau suatu hari kelak ada kerinduan, ada perjamuan dalam kerajaan surga. Oleh itu mari Bapak Ibu selalu rajin mendengar firman Tuhan. Biar kita mau setia apapun keadaannya, tetap kita komit, kita mau setia sama Tuhan. Doa saya senantiasa menyertai Bapak Ibu, supaya Bapak Ibu senantiasa lebih sehat rohani, lebih jasmani sehat. Apapun keadaan Bapak Ibu, serahkan hidup dalam tangan Tuhan. Dan percaya Tuhan tidak pernah tinggalkan. Biar makin hari makin cinta Tuhan. Dalam hati kita ada nama Yesus. Dan Yesus adalah firman Allah. Biar hari-hari kita menantikan kedatangan Tuhan. Isilah hatimu, hatiku dengan firman Tuhan. Tidak ada pribadi lain dalam hidup kita yang sangat kita cintai. Hanya Tuhan Yesus. Amin. Tuhan memberkati kita semua. Di hatiku telah terukir namanya Yesus. Haleluya. Namanya Yesus yang indah. Amin. Haleluya. Namanya terukir di hatiku. Lepaskan semua dosa dan celah. Tidak ada nama lain. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberi kau damai sejahtera. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah nama-Mu. Datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berikan kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan jangan membawa kami ke dalam pencobaan,
tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkaulah yang punya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Selamat berbagi tidur, tapi jangan lupa berjaga dan berdoa. Tiap hari, tiap saat kita membangun hubungan akrab dengan Tuhan. Jaga hubungan intim selalu dengan Yesus. Di situ ada janji Tuhan yang sempurna. Ada 3 poin yang sudah kita dengar yang penting. Hati kita punya hati yang baik, hati yang bersih di depan Tuhan. Jangan seperti hati para imam ahli Taurat yang punya niat jahat terhadap Tuhan. Dan yang kedua, jangan cinta akan uang, tapi cinta Yesus. Cintakan uang akar segala jenis kejahatan. Dan yang ketiga, mari Tuhan selalu akan undang kita dalam perjamuan. Kita mau selalu dekat dengan Tuhan. Kita mau taat kepada firman janji Tuhan. Suatu hari kalau kita diundang masuk di dalam pesta perjamuan Yesus surga buat selama-lamanya. Biar makin hari kita mau cinta Tuhan, makin hubungan akrab dengan Tuhan. Seperti Yesus mengadakan perjamuan akrab dengan murid-muridnya, kita mau akrab dengan Yesus. Di situ kita melangkah di dalam kebenaran Tuhan. Amin. Tuhan memberkati kita semua. Immanuel, puji Tuhan. Amin. Haleluya.